Di video kali ini saya akan bagikan untuk kalian para pemuda-pemudi di luar sana yang saat ini sedang di semester akhir dan bersiap-siap mencari kerja yang tentunya adalah mencari uang untuk kalian sendiri karena tidak mungkin minta uang terus ke ortu kalian, ya kan? Oke, betul. Dan banyak di antara kalian yang bermimpi untuk mendapat penghasilan yang besar secara rutin atau gajian tiap bulan. Karena kalian pastinya tidak mau pacaran terus, jajan bakso doang, atau kalian bingung kalau ditanya calon mertua, kerja di mana mas? Atau bahkan yang lebih ekstrim, gajinya berapa mas? Jadi, kalian harus nonton video ini supaya kalian semangat dan mendapat harapan baru bahwa hidup kalian bisa berubah jika bisa masuk di perusahaan ini. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga loncengnya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojo Bingung. Jadi, untuk kalian yang sedang bingung cari kerja, bingung harga kok naik, bingung bikin channel YouTube, bingung soal demokrasi, apa? Bahas demokrasi juga. Oh, tidak berani bahas politik, cari yang aman saja lah gue. Oke, kembali ke topik utama. Kali ini kita intip gaji dari perusahaan Pertamina. Berapa gaji yang akan kalian terima jika kalian berhasil masuk ke sana? Oh, sebentar. Supaya videonya agak panjang, saya kasih penjelasan dulu tentang Pertamina dan kenapa kalian harus daftar atau lamar kerja di sana. PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang utamanya bergerak di bidang minyak dan gas. Perusahaan BUMN ini adalah penyumbang dividen terbesar di Indonesia, memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Jadi sudah terbayang oleh kalian besarnya bisnis Pertamina yang tiap hari outletnya pasti kalian datangi untuk beli motor untuk bensin. Beli bensin untuk motor, beli bensin untuk mobil, atau beli bensin untuk bakar motor. Oh, jangan, yang ini cuma kecelakaan. Lalu, berapa gaji yang diberikan oleh Pertamina untuk karyawannya? By the way, para karyawan Pertamina sering disebut sebagai perwira, yang merupakan singkatan dari Pertamina Wira. Bagi Pertamina, para perwira ini adalah aset yang sangat berharga untuk mengakselerasi pencapaian visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan menjadi global energy champion dengan nilai pasar 100 miliar US dollar di tahun 2024. Berapa emang? Oke. Kita lihat dari laporan keuangan Pertamina tahun 2022. Dan laporan keuangan kita cari yang tentunya sudah dipublikasi dan berstatus audited, jadi bukan hoax. Oke, sekarang kita sudah ada di laptop saya dan kita akan mencoba mencari laporan keuangan milik Pertamina. Kita ketikkan di mesin Google kita, laporan laba rugi Pertamina. Ini adalah histori yang tadi sempat saya lakukan. Jadi kita langsung enter dan kita akan dapatkan di sini ada dari website pertamina.com. Kita langsung buka laporan keuangannya dan kita mendapatkan laporan keuangan publikasi tahun 2022 dan statusnya adalah audited. Kita buka yang ini. Nah, kita tunggu sebentar. Ada 353 lembar untuk laporan keuangan Pertamina Financial Report tahun 2022. Tidak masalah, kita tidak akan baca ini lembar per lembar. Jadinya capek, oke? Jadi kita akan lakukan dengan Ctrl F
dan kita ketikkan beban administrasi karena biasanya beban gaji ada di sana. Dan ternyata tidak ada. Kita coba dengan pencarian kata yang lain. Beban umum. Beban umum dan administrasi, ya, tahun 2022. Dan sepertinya mata saya sudah harus pakai kacamata karena tulisannya sangat kecil. Kita besarkan dulu. Yes, ini sudah lumayan. Beban umum dan administrasi ini bukan untuk gaji. Kita cari yang beban gaji. Berapakah beban gaji yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk karyawan-karyawannya? Yes. Jadi, untuk kalian bisa melihat di sini beban umum dan administrasi tanggal 31 Desember 2022, gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya. Jadi sudah termasuk tunjangan-tunjangan yang memang diberikan perusahaan untuk karyawannya, apakah itu tunjangan kesehatan, ataukah tunjangan hari raya, tunjangan hari Natal, tunjangan Idul Adha. Kita lihat apakah ada bonus. Jadi kemungkinan bonus sudah termasuk di sini ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat jumlahnya 1.356.202 ya. Tapi dalam laporan keuangan ini selalu disajikan secara ribuan. Kita lihat bagaimanakah laporan keuangan ini dibuat. Dan nominalnya dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Artinya dibaca bahwa gaji yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pertamina adalah 1.356.202.000 US dollar. What? Gede banget. Oke, kita sudah temukan dan kita akan masukkan di ilustrasi kalkulator gaji yang sudah saya buat. Jumlah biaya gaji per tahun kita masukkan di sini 1.356.202 kali dinyatakan dalam ribuan dolar. 1.000 dolar. Sekarang 1 dolarnya anggaplah 15.600 atau 15.400. Coba kita cek. Kurs USD hari ini 15.694,05. 15.694,05. Luar biasa. Lihat. Jumlah biaya gajinya sebesar 21.284.301 juta sekian. Anda bisa baca sendiri di sini ya. Kemudian kita kembali ke laporan keuangan. Kita cari berapa jumlah karyawan, karena di dalam laporan keuangan perusahaan yang sudah terpublikasi, dia harus mencantumkan juga jumlah karyawannya. Jumlah karyawan. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, termasuk grup, memiliki masing-masing sebanyak 33.596 dan 34.183 karyawan tetap. Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah karyawan. Oke, karena di 2021 itu tercatat 34.183 dan di 2022 ternyata turun menjadi 33.596. Apakah ada efisiensi? Tapi untuk laporan karyawan ini belum diaudit. Jadi kita pakai yang 31 Desember 2022 yaitu 33.596. Dan kita masukkan di sini jumlah karyawannya 33.596 dan
inilah jumlahnya. Ya. Secara komposisi biasanya dalam perusahaan berlaku susunan piramida. Artinya top manajemennya itu akan lebih sedikit dibandingkan stafnya. Ya. Jadi di sini top manajemennya 34 termasuk CEO, termasuk direktur bidang dan lain-lain ya. Dan di middle management biasanya ada di regional, dan turun ke manajer biasanya ada di regional dan di cabang-cabang. Asisten manajer juga tersebar di seluruh cabang, dan yang paling banyak adalah staf atau karyawan dasarnya. Ya. Dan pembagiannya tentunya untuk gaji komposisinya juga beda. Ya. Kalau untuk gaji berlaku piramida terbalik. Ya. Susunan atau komposisi gajinya itu biasanya lebih banyak untuk yang top management. Dan kita yang masuk atau kalian yang masuk nanti sebagai staf atau karyawan, kecuali kalian punya orang dalam yang bisa kemudian masukkan kalian ke top management, maka kalian bisa langsung ada di level ini, 12.670.000.000 sekian per tahunnya. Tapi untuk kalian yang masuk sebagai staf, maka inilah gaji kalian per tahun, 391.333.243 rupiah ya. Dan penghasilan ini yang patut disyukuri adalah sudah bebas pajak. Karena kalau kita lihat di sini di Pertamina Report ini, untuk beban pajaknya sudah ada sendiri. Kita bisa lihat ya, pajak, retribusi dan denda sudah terbayarkan. Artinya sudah dipisahkan dari gaji dan upah kalian. Artinya kalian bersih terima segini kalau kalian bisa masuk di Pertamina. Tapi ini adalah gaji per tahun. Jika untuk menghitung berapa gaji kalian per bulan, maka untuk standar minimal komposisi gaji per tahun biasanya adalah gaji reguler 12 kali, kemudian minimal bonus 4 kali, THR 2 kali, biasanya untuk Idul Fitri. Jadi dalam setahun mendapat 18 kali gaji. Jadi jumlah per tahun ini dibagi dengan 18 kali, maka mendapatkan gaji per bulan 21.740.000 sekian. Indah sekali bukan? Ya. Tetapi sekali lagi saya disclaimer bahwa ini adalah angka estimasi. Nilai ini tergantung juga dengan posisi kalian di perusahaan, tergantung juga dengan experience kalian di posisi tersebut, dan seberapa berprestasi kalian di organisasi Pertamina. Nah, gimana? Ngiler nggak kalian kalau dapat gaji sebulan sebesar itu? Kalian pasti bisa hidup enak, bisa bayar asuransi kesehatan, bisa bayar asuransi jiwa, bisa investasi, dan bisa punya istri lebih dari satu. Oh, saya harap kalian tidak dengarkan yang terakhir, kecuali kalian dapat izin dari istri pertama dan bisa berlaku adil. Dan itu tidak mungkin kalian lakukan. Iya, tapi persaingannya bro. Pengen hidup enak ya tentunya harus menjalani proses persaingan. Hidup miskin saja juga bersaing untuk hidup, apalagi hidup berkecukupan. Jadi kalian harus persiapkan itu dengan matang mulai dari sekarang, supaya bisa menang dalam persaingan. Sedikitnya ada 7 jurusan akademis yang bisa memanfaatkan peluang bergabung dengan perusahaan yang satu ini, yaitu 1. Teknik perminyakan, 2. Teknik pertambangan, 3. Teknik sipil, 4. Teknik mesin, 5. Teknik informatika, 6. Manajemen bisnis, dan 7. Akuntansi. Nah, saya kira cukup lengkap penjelasan dari saya. So, selamat berjuang dan bermimpilah sebelum mimpi itu menjadi kenyataan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.